adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Bapak Ibu yang masih ada di luar boleh masuk, dan jemaat Tuhan yang masih di perjalanan, kiranya Tuhan tolong dan tiba di tempat ini penuh dengan sukacita. Terima kasih buat kedatangan kita semua. Ingat segala sesuatu depan kita pikul bersama, tidak tanggalkan itu. Kita mau datang, kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik lewat pujian penyembah kita. Kita mau beri yang terbaik lewat sembah kita kepada Tuhan. Sejenak kita berdoa, kita dudukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hati anak-anakmu yang saat ini boleh datang di hadapan-Mu. Biarlah setiap kali Bapak boleh berdoa pagi ini dapatkan sesuatu yang baru. Melalui pujian kami akan berdoa akan membacakan hati kami, akan melihat seluruh kehidupan kami. Berkati setiap umat masing-masing. Dan membawakan selalu pada kamu bersama Tuhan. Kami berkata semua Tuhan masih selesaikan dalam hidup kami. Bisa kami fokus kepada Tuhan, maka Kau akan berjalan menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan bersama. Dan kami percayakan hidup kami hari ini untuk membebaskan Roh untuk bekerja dalam hidup kami, memberkati keluarga kami, bahkan mengupami kami dengan kehidupan yang pasti. Biarlah manis setiap perjalanan, biarlah manis setiap apa yang boleh sampaikan kepada Tuhan. Itu bagi kami.
saat ini sudah berkumpul. Sebagaimana kami ada Tuhan saat ini, biarlah Engkau menganugerahkan kami keselamatan yang kekal, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diubah dan dipulihkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Besar anugerah-Mu bagi kami, besar kasih setia-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami memiliki perenungan yang lebih baik kepada Tuhan, supaya hidup kami lebih lagi dan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap manis kau beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami siap untuk terus memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Yes. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Mari bersyukur kepada Dia. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya atas Bapak Ibu dan Saudara. Yes. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
bersyukur kepadamu Tuhan untuk selama-lamanya kasih setiamu atas kami. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap-siap bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, biarlah kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Amin. Dia raja atas hidupmu dan Dia raja atas hidup saudara dan saya. Dia raja atas seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dialah Yesus Kristus yang kita sembah. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia baik, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Siap-siap. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Seluruh kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masuk kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan. Amin. Kau bertata Tuhan. Ini pujian umat-Mu. Kami akan bersyukur. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Engkau yang
duduk Bapak Ibu. Yes. Terima kasih Tuhan. Hati kami akan terus mengasihi Engkau. Kami rindu terus mengenal Engkau, bahkan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berbicaralah terus kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu, supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru. Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami.
bersikap berdoa. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang kami mau saat ini dengar, firman-Mu yang hidup hari ini kami mau beroleh, memberi kami pencerahan, memberikan kepada kami penguatan. Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Kami sambut dengan sukacita dan Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berbicara kepada kami hari ini melalui kebenaran-Mu. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana saudara-saudara kabarnya? Tetap saja semangat ya, amin ya. Luar biasa. Pada pagi ini saya rindu sekali membagikan kepada saudara sebuah topik yang 2 hari yang lalu saya tiba-tiba diingatkan kembali untuk menyampaikan ini pada saudara. Kita sudah tahu dalam beberapa hari yang lalu kota kita, Nias kita ini, ada orang yang sudah terinfeksi virus corona. Entah mengapa 2 hari yang lalu saya sepertinya diingatkan Tuhan untuk saya tetap menjaga perenungan saya. Hari ini saya mau membagikan tentang perenungan. Bagaimana sebenarnya kita harusnya tetap menjaga perenungan kita yang baik. Kalau saya mengamati hari-hari ini di media-media sosial, ada orang yang sudah terinfeksi virus corona, sudah positif. Lalu saya melihat banyak sekali orang yang 2 yang saya selalu lihat. Yang pertama, membuli. Ada yang menjelek-jelekkan, ada yang menghina orang, ada yang bilang inilah manusia pembawa malapetaka, ini macam-macam omongannya. Saya berharap kita yang di jemaat ini tidak boleh ada yang menghakimi seperti itu. Memangnya dia mau rupanya dia kena itu? Memangnya dia memang mau? Enggak ada orang yang mau, saudara-saudara. Dan kita juga tidak tahu, dan tentunya dia juga tidak tahu mungkin dari mana dia dapat. Dia kena itu. Bagian kita jangan menghakimi orang. Itu yang pertama, jenis tipenya aku lihat. Nah yang kedua, mulai ketakutan. Ada orang yang mulai ketakutan menghadapi satu orang yang kena virus ini. Apa ketakutannya? Terlintaslah di dalam pernyataannya selalu saya lihat, celakalah kita sudah. Ada yang ngomong gitu.
Berbahayalah kita sudah dinias. Hancurlah kita. Semuanya itu ketakutan-ketakutan yang dilontarkannya. Maka saudara-saudara, saya berpikir, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya sebagai kita orang percaya punya sebuah keyakinan bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Kalaupun ada, ya Tuhan izinkan itu ada. Lalu bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan benar? Bukan bagian kita menghakimi lalu menebar ketakutan-ketakutan. Ingatlah saudara-saudaraku, di dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, jangan sampai ada kita yang akhirnya perenungan kita jelek. Merenungkan yang selalu perenungannya itu yang negatif. Tentang situasi keadaan apapun. Saudara-saudara, apa yang hari ini terjadi itu belumlah seberapa. Kalau kita baca dalam Alkitab, akan ada masa yang sukar katanya. Itu nggak main-main, lebih parah lagi. Dan berat saudara-saudaraku yang kita alami. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Yang paling utama yang harusnya kita hari ini coba belajar adalah bagaimana menjaga perenungan kita. Nah, saya jemput kita untuk melihat sebuah ayat Mazmur pasal 19. Kita lihat sama-sama. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-15. Sama-sama saya jemput kita untuk melihat ayat ini. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Sang penulis Mazmur ini adalah Daud sendiri. Pada pasal 19 ini kita lihat Mazmur itu dari Daud. Ayat 15, 2-3 ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Daud berkata bahwa biarlah Tuhan itu berkenan akan apa? Ucapan dan perenungan. Dengar baik-baik, ucapan dan perenungan kita itu membuat kita berkenan atau tidak. Ucapan dan perenungan kita itu mampu membawa kita melangkah ke area atau ke arah mana kita melangkah. Jadi ucapan itu membuat kita berkenan, ucapan dan perenungan. Dan ucapan perenungan kita itu mampu membuat kita melangkah ke arah mana. Kalau ucapan kita jelek, langkah kita pasti ke langkah yang jelek. Perenungan Anda jelek, melangkah pasti perenungan yang jelek. Maka kalau kita baca Amsal 18:21 berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan itu. Maka kalau ada orang yang sudah tadi saya katakan terinfeksi, enggak bagian Anda dan saya mencacilah, menghinalah, enggak bagian kita. Justru kita berdoa supaya dia cepat pulih. Dan jangan lupa kalau dia sembuh, wah, sudah ada kekebalan tubuh terhadap virus itu padanya. Sudah tenang dia kemanapun dia pergi. Karena mampu imunitasnya itu, kekebalan tubuhnya itu mampu mengatasi. Saudara-saudara, sekali lagi itu yang penting. Yang hari ini ketika kondisi sekarang, beberapa hari yang lalu, yang memang sedang terjadi untuk kota ini. Nah, kalau kita membaca lagi Mazmur 119, Mazmur 104 ayat yang ke-34. Mazmur 104 ayat yang ke-34. Inilah lagu yang tadi dinyanyikan saat kita awal pembukaan kita ibadah. Ayat 34 Mazmur 100 yang keempat, kita sama-sama baca 2-3 ya. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Wow, saudara-saudaraku. Biarlah manis kedengarannya. Wah, ternyata
renungan itu bisa menjadi doa. Manis kedengarannya kepada Tuhan. Wah, saudara-saudaraku, luar biasa sekali. Kalau tadi saya katakan perkataan dan perenungan Anda menentukan bisa arah langkah Anda ke depan mau kemana. Tetapi rupanya di dalam ayat yang satu ini kita baca, itu juga merupakan doa. Jadi perenungan ini harus dijaga supaya tetap manis kedengaran di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Suka begini kita. Masalah datang. Kita dengar sebuah berita. Masih berita nih. Lalu waktu kita dengar berita itu, apa yang ada dalam pikiran kita? Langsung kita pikir, aduh bagaimana ini? Aduh sudah kena orang satu. Aduh bagaimana? Pikiran langsung mulai negatif. Nanti dari 1, 5, aduh 10 lah ini. Nanti kena 100, aduh bagaimana pula ini? Aduh. Ingat saudara-saudara. Ingat ya. Pikiran Anda kalau terus menerus Anda jadi negatif, lalu itu menjadi perenungan dalam diri Anda, maka akhirnya Anda akan menjadi ketakutan. Ketakutan itu Anda terus pupuk dalam diri Anda, lama-lama roh ketakutan akan masuk. Dan ketika Anda ketakutan terus, ingat baik-baik, imunitas tubuh Anda akan menurun. Jadi kalau Anda takut terus, imunitas turun-turun, disitulah virus bakteri, bukan mesti harus corona saja. Yang lain-lain itu gampang menyerang hidup Anda. Jadi Anda harus jaga ini perenungan. Jangan sampai perenungan Anda itu negatif terus. Lalu Anda renungkan terus itu siang dan malam. Kan ada orang sekarang ku tengok begitu, fobianya mengerikan. Sampai-sampai nggak ibadah-ibadah. Kenapa nggak ibadah-ibadah? Karena fobia. Ketakutannya luar biasa. Bertemu orang langsung, jangan kan gitu, bersin. Langsung, pasti corona. Nah, Anda sudah ketakutan mengerikan itu saudara-saudara. Hidup Anda tidak akan bisa bersuka cita. Kalau dibaca tadi pada ayat itu, lihat ayat itu, ayat 34. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Ingat kalau perenungan Anda selalu jelek, Anda tidak akan pernah bisa bersuka cita menjalani hidup. Sulit. Ada yang bilang sama saya lagi, Pak, sudah ada satu yang kena virus. Janganlah kita ibadah. Aku aneh menurut saya. Ingat baik-baik. Kehati-hatian itu penting, katakan amin. Tapi ketakutan itu bukan Anda harus pupuk dalam diri Anda. Ketakutan Anda itu yang akan membuat imunitas Anda turun. Saya kenapa menutup ibadah kita sekian waktu? Karena itu adalah aturan pemerintah. Kalau pemerintah yang menyatakan, kita harus taat. Karena firman Tuhan bilang pemerintah itu harus ditaati. Tunduklah kepada pemerintahmu katanya. Saudara-saudara, bukan berarti akhirnya kita menjadi orang yang selalu dikontrol oleh ketakutan itu. Jadi pertanyaan, ada orang bilang, Pak bagaimana yang tidak ibadah? Saya bilang gak perlu kita menghakimi orang yang kalau tidak datang ibadah. Karena masalah. Toh saya tiap minggu mengatakan bagi yang tidak bisa ibadah silahkan ikut. Ibadah yang lalu sudah direkam, bisa diputar kembali di rumah, Anda bisa ikutin ibadah. Yang penting Anda beribadah. Jangan mengatakan pula orang yang tidak beribadah, Anda bilang pula kurang beriman. Sekali lagi penghakiman-penghakiman yang seperti itu jangan coba-coba ada. Gak perlu kita menghakimi orang-orang seperti itu.
Karena setiap orang ada takaran, ada kadar di dalam dirinya tentang pengenalannya akan Tuhan. Nggak bisa saya paksa semua orang pengenalannya sama seperti saya, nggak mungkin. Itu namanya jadi karbit namanya. Saya lebih senang semua karena kesadaran kita akan Tuhan. Itu jauh lebih mulia. Saudara-saudaraku, hari-hari ke depan bukan, ini ingat-ingat ya, bukannya gampang lagi. Ini baru satu virus saja kita jungkir balik seluruh dunia. Belum lagi yang lain. Kalau Alkitab bilang gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Ada prediksi itu akan terjadi. Diprediksi lagi resesi ekonomi akan segera terjadi mungkin dalam tahun-tahun ke depan. Belum tahu tahun keberapa. Resesi ekonomi itu berarti susah perekonomian seluruh dunia. Jadi kalau dulu hanya kelaparan di satu tempat, lalu kita bilang, oh Tuhan Yesus mau datang. Belum, sampai melanda seluruh dunia. Dan kesulitan itu tidak sebanding dengan kesulitan yang sekarang ini. Lebih berat lagi. Makanya apa yang harus dilakukan? Bukan ketakutan Anda yang Anda harus terus menerus Anda tonjolkan, Anda ucapkan, Anda renungkan. Bukan. Renungkanlah yang manis. Makanya kita Filipi 4 kita sudah pernah belajar bukan? Karena itu katanya. Apa? Semua yang manis, ya kan? Semua, coba lihat dulu kita Filipi. Ayo kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Sudah pernah, itu menjadi ayat hafalan kita lagi pada waktu beberapa bulan yang lalu. Enggak apa-apa kita ulangi lagi. Ayat yang ke-6 Filipi pasal 4. Ayat yang ke-6. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Ada orang aneh juga, ada juga yang aneh juga. Ada orang yang memposting sesuatu di Facebook. Apa yang terjadi? Dia yang ketakutan. Diposting orang satu seret begini, dia yang suntuk. Diposting orang sana tentang apanya, dia yang stres. Dia memposting tentang dirinya dan apa yang dikerjakannya, lebih stres lagi dia. Ya jadi macam mana kau hidup? Hah? Bagaimana lagi kau hidup? Nggak tahu lagi saya bagaimana dia hidup itu. Nggak bisa bersuka cita. Selalu jangan-jangan ada orang pasti begini katanya. Nggak, kau nikmati hidupmu, bodoh kali kau. Hati-hati itu penting. Makanya kalau kita ibadah sekarang Anda lihat jaraknya ada. Pakailah masker. Tapi memang pakai masker nggak nyaman. Iya. Nggak nyaman, apalagi kalau pakai kacamata. Coba berembun kacamata kita kan. Iya, tapi itulah. Cucilah tangan. Waktu Anda masuk tadi dites suhu Anda. Cek. Kalau 39, 38 suruh pulang. Ya kan? 36,5, 37 oke masuk. Protokolernya begitu. Dari mana kita dapat itu? Ya aturan pemerintah kan. Karena makanya kita beli alatnya, tes. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah akhirnya dalam diri kita ini selalu apa ya? Ketakutan-ketakutan kita, apa yang hari-hari lepas hari yang sudah kita lewati atau terjadi, itu membuat yang sudah terjadi itu jadi sebuah apa ya? Membentuk di dalam alam bawah sadar kita ini sesuatu yang jelek. Coba ya, dengarkan saya baik-baik. Kenapa ada orang ku tengok kayak orang gila jadi? Ada masalah kayak orang gila, kesurupan betul. Nggak bisa dibilangi. Ngamuknya itu kayak orang gila. Suaminya atau istri kalau marah, kenapa begitu?
Apakah Anda pikir datang dengan tiba-tiba? Enggak. Itu datangnya dari perenungan yang sudah direnunginya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita suka mendapatkan berita atau penyampaian negatif di dalam rumah tangga, keluarga besar, orang tua kita, dan itu akhirnya kita renungkan, kita iyakan, lalu kita selalu mengucapkan, tengok, kita itu menjadi kayak orang gila nih. Semua disalahkan. Apa saja, makanya hati-hati ya orang tua. Jangan pernah engkau suka membagikan hal-hal negatif tentang siapapun kepada anak-anakmu. Jangan kau pernah membagikan yang jelek, yang kotor, yang negatif tentang keadaanmu bagaimanapun. Siapa yang kau ceritakan itu? Siapa saja. Apakah orang tua, apakah mertua, apakah Pulau Nias, apakah orang Batak, apakah orang Nias, orang suku ini. Kalau kau suka menceritakan, menjelekkan, itu sebenarnya sudah kau rekam dari puluhan tahun yang lalu. Kau rekam terus, kau merenungkan yang jelek-jelek terus. Jadi alhasil ke depan itu akan mempengaruhi perilakumu, mempengaruhi apa yang kau kerjakan, lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya mau ajak kita hari ini, coba lihat perenungan-perenungan kita. Jangan menjadi ketakutan yang mengerikan. Justru sekali lagi saya katakan tadi, ketika Anda merenungkan yang jelek dan Anda menjadi ketakutan, menjadi cemas, imun tubuh Anda akan turun. Pasti imunitas tubuh Anda akan mengalami penurunan, degradasi dia langsung. Karena memang firman itu yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang, itu firman. Kalau hati Anda gembira, kenapa hati Anda gembira? Karena Anda merenungkan yang baik, kan begitu? Karena merenungkan yang manis, Anda kan semangat menjalani hidup. Anda kan semangat. Jadi kalau ada orang yang tidak ibadah oleh karena ketakutan yang mengerikan, itu urusan dia. Jangan pernah ada kita yang menjadikan itu menjadi sebuah hinaan, menyatakan imannya kurang. Bukan. Masih seperti itulah pemahamannya. Masih seperti itu dia. Kita maunya gimana? Karena itu tidak datang dengan sehari seperti hari ini, enggak. Karena sudah dari awal-awal sudah itu dipupuknya dalam perenungannya. Dia sudah melatih dirinya untuk merenungkan jelek gitu. Saya kadang-kadang jujur ya, saya kadang-kadang keadilan Tuhan itulah ya. Coba Anda lihat. Saya suka lihat kalau di pasar pagi sini atau di pasar Beringin di sini itu belum pernah lah kulihat ya. Ada orang yang jualan, anaknya itu ditaruhnya di keranjang. Tahu? Tomatnya datang kalau di Pajak Sambu sana dulu, waktu saya masih SMP itu sering ke sana. Pagi-pagi itu keranjang tomatnya nyampe, tomatnya digeser, dituang begitu, ditaruh di terpal, mau dijual. Anaknya tadi begini-begini dia, nangis anaknya, ditaruhkannya di dalam keranjang itu. Ditaruhnya dalam keranjang itu dia berapa sekilo ini, nangis anaknya, tunggu aku katanya. Dia kerjain terus. Kulihatlah anaknya pakai celana pun tidak. Menurut akal logika kita, mencret lah itu. Menurut akal logika kita, masuk angin lah itu. Kulihat, gak pernah pula sakit, sehat terus. Tapi ada pula anak orang gedongan, dirawat anaknya, dikasih selalu balsam tahap semuanya, minyak telon segala macam. Celananya pun bagus semuanya, dikasih lagi tutup kepala anaknya kalau pergi. Ada topinya, dikasih bedak-bedak tahap semuanya lah supaya sehat. Ku dengar berita
gejala tipus. Lucu kan? Kurang apa lagi itu mengatur semuanya. Akhirnya saya sadar satu akhirnya saya mengerti gini. Satu, ibu tadi yang di pasar tadi itu, perenungannya nggak pernah direnungkan. Anaknya nanti mencret atau bagaimana, dia nggak pernah renungkan. Santai aja dia. Sehatnya anakku ini nanti, pikirnya gitu. Dia nggak ada merenungkan yang jelek-jelek. Sehat lah anaknya. Sementara yang di rumah anak gedongan mikir, jangan pegang ini, jangan, nah, nanti kotor, jangan, jaga, jangan. Gejala tipes. Coba Anda bayangkan betapa Tuhan itu ya berdaulat betul gak? Jadi saudara-saudaraku, jangan karena satu orang sudah kena dalam kota kita kena virus corona, akhirnya ketakutan melanda kita. Ketakutan akhirnya nggak bisa lagi bergerak. Belanja pun akhirnya ketakutan. Hati-hati bilang dulu sama-sama, hati-hati perlu, 2 3 ya. Nah, takut tidak perlu, 2 3 ya. Iya, hati-hati perlu, takut nggak perlu. Ingat ya, kalau orang yang sudah merenungkan tadi saya katakan siang dan malam yang jelek, terus itu, maaf ya, saya beritahu, orang itu suatu kali bisa jadi lebih jahat dari setiap orang. Coba, jadi lebih jahat. Coba ya, ada pepatah berkata, kasih anak sepandang galah, ya kan? Kasih anak sepanjang galah, tapi kasih ibu sepanjang jalan, ya kan? Makanya ada nyanyian bilang, kasih ibu kepada beta, itu sama dia, tak terhingga, itu dia. Tapi karena ibu ini suka pikirannya negatif, dia suka merenungkan yang jelek tentang hidup ini, dia nggak segan-segan buang anaknya. Dia nggak segan-segan untuk bunuh anaknya, nggak segan-segan. Itulah mengerikannya kalau perenungan itu terus dipupuk yang jelek. Kemarin saya dengan ibu sudah berangkat, kami melihat anak yang ditinggalkan ibunya itu di daerah Sogeadu sana. Jalannya pun jalan ada lagi jembatan layang. Melalui lagi di situ. Wah, onderlah. Bapak David di situ sebagai kepala sekolah SD 20 tahun. Kami bilang, Pak, ngeri kali. Dia bilang, Pak David, ini sudah lumayan, Bu. Udah lebih bagus ini. Dulu melewati sungai, kadang lagi banjir. Itu mereka semua tuh dapat banjir semua. Beceknya minta ampun. Saya berkata dalam hati saya, luar biasa. Kalau kita masih bisa tetap mengabdi di tempat itu. Tapi waktu kami ke sana, singkat cerita kami sampai ke rumah itu, nangis saudara-saudara. Ibu gembalanya nangis, saya juga nggak tahan gitu. Cuma saya tahan-tahan aja karena malu, karena laki-laki. Itu aja sih. Sebenarnya mau nangis juga saya, karena laki-laki ya. Masa laki-laki nangis? Saya nangis. Saya pura-pura foto saudara-saudaraku. Padahal saya di belakang, di luar, saya di luar. Ibu sudah duluan di dalam, udah nangis. Anak itu yang 3 orang yang ditinggalkan ibunya. Bayangkan, ibunya pergi. Kemana ibunya? Apakah mencari uang? Bukan. Pergi sama laki-laki lain. Suaminya sudah meninggal, bapak anak itu sudah meninggal. Rumah anak itu pun gubuknya minta ampun. Mohon maaf, saya tunjang 5 kali roboh. Tapi saudara-saudara, sampai hatinya. Makanya kita sedang berusaha dan ngomong sama kepala desa, kalau bisa anak itu kita ambil lah. Kita taruh di panti asuhan sana, kita akan sekolahkan. Jauh lebih bagus begitu. Semuanya, 3-3-nya kita ambil. Supaya mereka aman. Dan kita sudah ngomong sama kepala desa, kepala dusun, sekdes, ada bapak sahinya di situ juga. Kalau diizinkan. Mereka bilang, kami masih mau tetap mencari ibunya, Pak. Silahkan. Tapi kalau sudah tidak lagi memang ada jalan, hubungi kami.
kami pasti akan bawa. Apakah datang dengan sekejap ibunya itu meninggalkan anaknya, langsung begitu datang sehari pikiran itu? Enggak. Saya percaya direnungkannya lah itu terus menerus. Sampai berani sekali dia. Tidak diketahui perginya karena menurut kata mereka rupanya pelan-pelan. Pergi dia ke pekan. Dibawanya bajunya dulu sebagian. Pekan lagi minggu depan, bawanya lagi bajunya lagi. Sebagian. Sampai habis. Dan akhirnya dirinya sendiri dia bawa dan pergi. Saudara-saudara, mau bagaimana kita hari-hari ini? Bukankah itu menjadi sebuah hal yang peringatan besar bagi kita kalau kita suka merenungkan yang jelek? Tapi ada seorang ibu, mari saya lihat tentang seorang ibu yang merenungkan. Mari kita lihat tentang Maria, Lukas pasal 2 ayat 19. Lukas pasal 2 ayat 19. Pada saat Yesus akan dilahirkan, Maria sudah didatangi oleh malaikat Gabriel, mengatakan bahwa dia akan mengandung dan memiliki anak. Maria waktu itu berkata, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Tapi malaikat itu berkata bahwa ada dalam kandungan itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Dan Maria berkata, jadilah seperti apa yang dimaui Tuhan. Berbeda dengan Zakaria ketika Elizabeth akan mengandung, diberitahu terlebih dahulu kepada Zakaria. Tapi Zakaria banyak sekali dolak-daliknya. Akhirnya Tuhan bilang, karena kau nggak percaya, kau akan menjadi bisu sampai anak itu lahir. Dan Maria tidak. Dia berkata, jadilah seperti itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya Yesus lahir. Gembala-gembala didatangi oleh malaikat lagi menyatakan kabar sukacita itu. Dan gembala berangkatlah menuju rumah daripada Yusuf dan Maria. Alkitab berkata ayat ini. Mari kita lihat pasal 2 ayat 17. Gembala-gembala datang dan berkata begini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Wow. Dan merenungkannya. Maria mendapatkan itu dan berita itu disampaikan oleh gembala-gembala tentang apa yang mereka lihat. Maria menyimpannya. Lihat ayatnya, ya kan? Dia berkata, dia simpan segala perkara itu dan merenungkannya. Hati-hati saudara-saudara, ibu-ibu, wanita. Makanya saya bilang, wanita harus pandai menjaga perenungannya. Ibu-ibu, renungkanlah yang manis selalu tentang anak-anakmu. Amin. Maria, saya percaya berita yang baik, yang manis, yang luar biasa itu disampaikan kepadanya melalui gembala-gembala. Dia merenungkan yang baik itu dalam hidupnya. Dia merenungkan yang manis. Jangan kau anggap hidupmu tidak ada gunanya atau anakmu tidak berguna. Makanya kau jaga perenunganmu. Anak itu akan menjadi luar biasa, kata malaikat itu. Dan melalui gembala-gembala itu saya yakin dipercaya menyimpan dalam perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ibu-ibu, renungkanlah yang baik selalu tentang anak-anakmu. Jangan suka merenungkan yang jelek. Makanya hati-hatilah engkau menggunakan media sosialmu hari ini. Handphonemu yang canggih yang kau pegang hari ini mampu menghancurkanmu atau membuat engkau maju. Ketika engkau selalu menjalin pertemanan sama orang-orang yang pesong, yang gila di sana, yang kurang kerjaan, yang selalu memberikan kepadamu perenungan-perenungan negatif,
dengan berbagai rayuan gombal yang dari luar sana, dengan berbagai hal dia promosikan yang jelek-jelek di luar sana. Hati-hatilah engkau menggunakan handphone. Alatmu yang canggih yang ada di tanganmu itu sanggup menghancurkan engkau atau membuat engkau maju. Jaga, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Mari kita lihat lagi. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkanlah, lihat ayat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati terhadap segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Engkau akan beruntung ketika kau merenungkan yang baik, merenungkan Taurat Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu katanya menghasilkan buah, tidak pernah mengalami datangnya musim kering. Lalu kalimat terakhir ayat 3 itu berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi akhirnya perenungan Anda menentukan keberhasilan hidup Anda. Perenungan Anda membuat Anda maju atau tidak. Perenungan Anda itu membawa Anda kepada sesuatu kelimpahan dari Tuhan atau tidak. Perenungan Anda itulah yang Anda harus jaga hari-hari ini. Renungkanlah yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang benar, yang mulia, yang suci itu. Pikirkanlah itu. Jadi kalau hari ini Anda suka sekali, masih suka menerawang alam bawah sadar, pikiran Anda menerawang ke tempat area atau ke bagian mana yang jelek, yang kotor dalam hidup Anda, segeralah Anda putuskan hari ini hubungan itu. Cut, langsung potong itu. Jangan sampai Anda lanjutkan lagi. Jangan. Berita-berita yang zaman dahulu waktu orang tua kita masih ada, sama seperti kami juga, orang tua kami dulu, saya sendiri sering kali itu menceritakan, menjelekkan yang jelek-jelek tentang keluarga bapak saya, menceritakan yang jelek-jelek terus tentang keberadaan orang-orang di luar, tetangga kah, saudara, famili kah. Itu akhirnya mampu merasuk atau membawa pikiran kita kepada yang jelek tentang orang-orang itu. Kalau Anda tidak segera bertobat dan beralih, memutar pikiran Anda dengan cepat, maka akibatnya nanti ke depan pasti akan hancur. Saya bersyukur ketika saya bertobat, yang pertama sekali memang saya harus jagai dan harus menang adalah dari sisi pemikiran saya. Kalau soal beratnya pelayanan, sulitnya kehidupan, betapa beban itu luar biasa sekali saya rasakan. Tetapi ketika menjaga tetap pikiran itu dengan baik, perenungan tetap manis, perenungan tetap indah, dan berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan aku percaya, Tuhan aku yakin Engkau masih akan sanggup menolong saya. Tuhan aku yakin Engkau tetap melindungi saya, Engkau akan mengatur langkah-langkahku ke depan, aku percaya. Lalu saya menaikkan lagu dan saya berkata, aku percaya, aku percaya. Terus besok datang lagi serangan lagi, dengar berita lagi, datang berita dari seberang, dari Medan. Lalu mulai dengarkan lagi apa kata orang, mungkin mulai lagi goyah. Kembali lagi perenungan harus dijaga. Dan berkata, aku yakin Tuhan, tidak seperti yang orang lain katakan itu tentang saya. Aku percaya, aku lebih mempercayai apa katamu Tuhan tentang saya. Kalau orang lain menganggap saya tidak berharga, tidak masalah Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Engkau mengatakan berharga. Aku ini berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan itulah terus.
dan dilatih terus menerus. Akhirnya kita mampu melewati badai-badai itu dan kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Tidak pernah kita akan sakit-sakitan, saudara-saudara. Tidak akan pernah. Saya sangat bersyukur sekali. 23 tahun di Nias ini belum pernah dalam sejarahnya satu kali pun saya masuk rumah sakit opname, belum pernah. Tapi kalau namanya karena saya darah rendah, itu terlalu sering. Itu terlalu sering. Obatnya gampang kalau darah rendah. Lebih bagus katanya sakit darah rendah daripada darah tinggi. Kalau darah rendah itu katanya semua bisa dimakan. Segala daging setan pun bisa dimakan, saudara-saudaraku. Tapi kalau darah tinggi, bahaya. Saya kalau sudah kecapean pelayanan pekerjaan, turun tensi saya memang itu darah turun. Cari kari kambing. Habis dimakan langsung naik itu. Cari kari kambing, makan vitamin. Kalau perlu mana yang enak-enak dimakan. Waduh. Apalagi di sana itu apa? Bandrek susu campur telur, hajar. Pokoknya yang enak-enak dimakan semuanya, saudara-saudara. Hanya itu. Kenapa bisa? Jawabannya menjaga pikiran kita, perenungan kita tetap baik. Tetap baik. Tidak pernah saudara dan saya dengar baik. Tidak akan pernah Anda terlepas dari masalah. Betul ya? Masalah akan tetap ada. Yang jadi masalah adalah kalau Anda merenungkan masalah itu pasti jadi masalah. Renungkanlah selalu yang manis. Lawan masalah itu. Lawan. Kalau negatif datang, Anda harus positif. Kalau Anda positif datang negatif, begitu ketemu listrik pun datang, ada alirannya. Kan begitu ya saudara-saudara ya? Betul kan? Kalau negatif datang, Anda negatif lagi, nolak dia. Mana bisa dia nyambung. Jadi kalau negatif datang, Anda positif, maka kesetrumlah semua orang melihatnya. Karena listrik Anda alirkan dalam hidup Anda. Keluar kuasa itu. Keluar bagaimana karya Tuhan yang Anda bisa tunjukkan kepada banyak orang. Itu yang selalu saya bilang, bahwa kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Kalau bersaksi itu dengan perkataan Anda, tapi menjadi saksi adalah seluruh area kehidupan Anda. Orang bisa lihat. Jagalah pikiranmu dan perenunganmu pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya berharap semua kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam kita menjalani hidup ini. Mazmur 49 ayat ketiga berkata, ayat yang terakhir, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Semakin Anda baik selalu mengucapkan pengucapan Anda akan mendatangkan hikmat bagi banyak orang. Apa yang Anda renungkan itu akan menjadi sebuah pengertian yang baru. Kalau Anda merenungkan yang baik, Anda akan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Terus menerus dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita praktekkan bersama-sama. Amin saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Kita beri tepuk tangan pada Allah kita. Mari pemain musik. Haleluya. Kita bersyukur hari ini bersama-sama kita datang. Hatiku percaya kita datang pada Tuhan hari ini. Hatiku percaya
kita, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku selalu ku percaya. Hati kami percaya dalam kami menjalani hidup. Kami punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memelihara dan menuntun menolong kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada dan kami tetap bersama di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Biarlah kami semuanya melalui kebenaran ini kami tetap bertumbuh dan kami tetap mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Biarkan kami hari ini Bapa terus menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami bukanlah orang-orang yang selalu ingin saja melihat segala sesuatunya itu seperti apa yang kami mau, tapi kami mau supaya Engkau saja yang mengatur seperti yang Tuhan mau. Kami serahkan hidup kami ini ke depan dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang sombong secara rohani, sehingga kami seolah ingin memperlihatkan sesuatu tentang kerohanian iman kami. Tuhan, kami hanya butuh hari ini belas kasih-Mu atas kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa di dalam menjalani hidup, dalam menghadapi pandemik virus corona ini. Kami masih tetap punya sebuah kehati-hatian dan punya sebuah keyakinan Tuhan tetap memelihara kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua firman hari ini. Dan biarlah kami semua menyadari kami harus menjaga perenungan kami, menjaganya dengan sungguh baik, sehingga Tuhan kami akan memperoleh banyak berkat-berkat di dalam hidup ini. Kami akan mendapatkan jalan yang akan kami tempuh menjadi jalan yang benar. Imunitas tubuh kami akan terus naik ketika kami merenungkan yang baik dalam hidup ini, dan keberhasilan menjadi bagian kami dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bapak Ibu diberkati. Siapa yang diberkati? Ya, saya percaya kita semua diberkati. Kita bersyukur firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita belajar terus untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan, Bapak Ibu mempersiapkan persembahan kepada petugas pengumuman, kami beri waktu. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan misi dan persembahan pembangunan. Tahap kedua akan mulai rampung. Kalau tidak salah dalam minggu ini tahap kedua akan rampung, dan kita akan melanjutkan tahap ketiga, pembangunan gereja SM di belakang daripada gereja ini. Itu semua bisa terlaksana berkat dukungan Bapak Ibu semua yang punya hati untuk memberkati. Oleh karena itu saya undang kita maju ke depan untuk menyampaikan persembahannya. Kita jaga jarak, dan sambil Bapak Ibu menyampaikan persembahan, kita angkat pujian Allah kita yang luar biasa.
Dari yang tak ada kau jadikan ada. Dari yang tak ada kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah yang hidup. Hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Jika hari ini kami boleh berdiri tegak, kami mengalami kesehatan yang sempurna daripada Allah. Semua itu Tuhan, kemurahan yang luar biasa untuk hidup kami. Bapa, kami mengundang Engkau senantiasa berotoritas atas kehidupan kami. Tuhan, mohon Engkau kuduskan tubuh jiwa raga kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga Engkau berkenan atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bila hari ini kami boleh menikmati, merenungkan firman-Mu Tuhan, di mana hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu untuk kami. Sesungguhnya kami hidup tergantung oleh perenungan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, istrinya, anak-anaknya Tuhan. Mari Engkau tutup bungkus keluarga ini dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Kiranya Tuhan, otoritas-Mu ada atas keluarga ini. Engkau iring keluarga ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan panggilan mereka Tuhan, untuk melayani Engkau sampai akhirnya. Bapa yang baik, hari ini setiap kami yang boleh berdiri di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Bapa. Kami undang Roh Kudus yang berotoritas atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih kehidupan kami Bapa, keluarga kami, sanak saudara kami, bahkan setiap orang yang bertalian darah dengan kami. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus menutup bungkus kami Tuhan, karena oleh darah-Mu kami dimenangkan dari segala keadaan. Bapa yang baik, setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani Engkau, yang ambil bagian Bapa, kami percaya Tuhan bahwa upah kami telah Engkau perhitungkan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kota kami berdoa buat lingkungan kami, di mana kami berada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, tak ada yang aman di dunia ini, tak ada yang aman Tuhan. Ketika kami aman hanya karena perlindungan-Mu, kami aman hanya karena bersama Engkau Tuhan. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Kami undang senantiasa Yesus. Biarlah Yesus menjadi perisai dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kota kami, pulau kami, yang saat ini Tuhan digentarkan dengan keadaan yang mana Tuhan isu yang beredar bahwa sudah sampai COVID-19 di pulau ini, yang membuat setiap kami orang-orang percaya goyang dengan keadaan ini Tuhan. Teguhkan kami Bapa, kami undang Roh Kudus Tuhan, halaulah roh ketakutan dari pikiran kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di pihak kami, siapa yang akan menjadi lawan kami? Bapa, setiap kami yang sudah ambil bagian Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ke depan Tuhan, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi kami, dimanapun kami berada, anak-anak kami, dan setiap pekerjaan kami Tuhan, kami percayakan hanya di dalam tangan-Mu. Ya Aba Tuhan kami serahkan bangsa ini Tuhan, yang semakin hari
angka COVID-19 melonjak di negeri ini Tuhan. Tuhan, secara manusia, pikiran kami Tuhan, kami terbatas Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan roh hikmah yang daripada Engkau Tuhan, urapi setiap tim gugus fungsi yang ada di bangsa ini, setiap kabupaten kota, setiap provinsi Tuhan. Beri hikmat daripada Engkau atas mereka Tuhan. Curahkan atas mereka Tuhan hikmat yang tak terbatas daripada Engkau. Mari lindungi bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan dari segala keterpurukan. Pulihkan ya Aba ya Allah kami yang hidup. Engkau berkenan setiap orang yang percaya Bapa. Kami percaya Tuhan, banyak orang percaya di bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk berjuang untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan kuatkan Presiden, kuatkan segala aparat yang berjuang untuk melawan COVID-19. Terlebih mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, para medis, dan setiap relawan Tuhan. Kami andalkan Tuhan menjadi perisai bagi kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak takut menolong setiap orang-orang, setiap korban-korban yang sudah berjatuhan. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kehidupan kami sesungguhnya ada dalam kedaulatan-Mu. Kami percayakan Tuhan. Setiap pelayanan kami Tuhan seminggu ke depan, biarlah Tuhan yang ambil alih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pembangunan kami Tuhan, khususnya pembangunan yang ada di belakang gedung SM Tuhan. Masih banyak Tuhan keperluan dana yang kami butuhkan, sekalipun keadaan kami yang masih terpuruk. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak terbatas untuk menolong kami Tuhan. Tangan-Mu tak terbatas untuk memberkati gereja kami. Di dalam nama Yesus, berkat Allah sempurna atas kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini. Sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, biarlah engkau hari ini pulang dengan sebuah pengertian yang baru di dalam perenunganmu, dan perenungan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itulah yang kau renungkan. Pulanglah hari ini, dan biarlah kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus akan selalu bersama dan kau nikmati dalam hidupmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang percaya. Setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Tuhan berkati.